Bisa share screen kayaknya. Oke. Yang muncul ini hanya PowerPoint saya atau dengan saya nih? Atau semua layar saya? Muncul dengan ibunya. Oh ya udah. Eh, oke, saya dari awal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nur Kamilah, bisa dipanggil Mila. Saya saat ini masih dosen, tercatat dosen di Universitas Muhammadiyah Jember. Namun saat ini juga sambil sekolah di Pennsylvania State University di Amerika. Jadi saat ini sebenarnya jam 1:30 dini hari waktu Amerika. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa bergabung di sini untuk berbagi sedikit hal yang saya praktekkan. Jadi karena memang sudah tidak mengajar, tapi ini ada satu yang saya dapatkan dan ini saya ingin saya share di sini, terutama untuk para pengajar BIPA. Semoga dapat menjadi manfaat untuk semuanya. Baik, presentasi saya judulnya adalah dari prompt jadi bot, merancang teman latihan bahasa untuk siswa BIPA dengan PoEI. Tujuannya adalah memang di sini kita nanti akan hasil akhirnya akan mencoba untuk praktek membuat atau merancang bot sendiri, yaitu kita akan membuat seperti uh, tools atau teknologi uh, yang sudah diatur oleh guru sehingga nanti bisa sesuai dengan apa yang guru inginkan. Tidak ada teknologi yang macam-macam karena semua sekarang sudah sangat aksesibel, sangat mudah digunakan, sehingga harapan saya dalam waktu 2 jam penyampaian dan nanti 1 jam praktek, Bapak Ibu semua bisa langsung menguasai. Nah, untuk itu ini untuk yang pertama, saya sudah coba buat versi saya gitu. Sebelumnya sedikit disclaimer, saya belum pernah menjadi pengajar BIPA, namun saya mengajar bahasa Inggris sehingga cukup agak familiar dengan linguistik atau bahasa, tapi secara kebipaan tentu saya di sini akan belajar, tapi semoga uh, yang akan saya sampaikan ini tidak terlalu teknis sehingga saya tidak salah begitu ya. Ini akan saya share linknya di, ups, gimana caranya? Eish. Coba saya share linknya dulu di chat, nanti Bapak Ibu bisa coba praktik. Hmm. Chat mana nih? Oke, saya sudah letakkan linknya di chat. Bapak Ibu mungkin bisa coba 1 menit atau 2 menit. Nah, di situ akan nanti muncul tampilan seperti ini. Hmm, saya coba lagi. Nanti akan muncul di situ BIPA 01 namanya, bot yang saya coba buat. Sangat sederhana. Fungsinya atau deskripsinya adalah sebagai bot role play coach.
eh, Tugasnya adalah helps English speakers practice authentic Indonesian conversations to set up realistic scenario, act as conversational partner, help correct Indonesian along the way, and bla bla bla. Sangat mudah, tapi tolong diuji bagaimana biasanya Bapak Ibu menemukan permasalahan atau isu di kelas. Silakan diuji bagaimana kemudian nanti kita akan saling sharing gitu. Oke, eh, sudah dicoba semua Bapak Ibu? Oke, baik. Kalau kalau boleh nanti Bapak Ibu ada yang share bagaimana rasanya atau respon dari AI-nya bagaimana? Apakah cukup oke atau ada yang kurang, kurangnya di mana? Coba kira-kira bisa disampaikan. Oke, eh, mungkin ini masih pemanasan dulu. Coba kita lanjutkan dulu presentasinya. Nah, selanjutnya kita akan ke Menti. Bapak Ibu sudah familiar dengan Menti ya. Jadi di sini ada empat item atau ada empat pertanyaan yang saya harap bisa dapat feedback dari Bapak Ibu untuk kita jadikan bahan diskusi. Bisa di-scan di sini pakai HP atau saya coba pakai linknya dulu di sini. Nah, di eh, linknya silakan diakses. Kita akan pindah ke Mentimeter sebentar. Sorry, sorry. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah secara singkat tuliskan pengalaman dilema terbesar menggunakan AI dalam pembelajaran BIPA. Oke, ada mengajar peserta tingkat mahir. Kalau boleh tahu, yang menjadi dilema di sini seperti apa ketika mengajar peserta tingkat akhir dan menggunakan AI?
Mungkin ada yang ingin menyampaikan. Kita coba santai saja ya Bapak Ibu ya. Kita saling interaksi saja, santai saja karena ini saya yakin akan banyak sekali yang saling dipelajari baik dari sisi saya maupun dari sisi Bapak Ibu. Kemudian sulit untuk mengetahui kemajuan tingkat mahir satu kedua. Oke. Ketika siswa melakukan debat dengan AI, bahasa yang dilakukan terlalu kaku. Oke. Ini AI-nya AI yang mana kira-kira? Ada pengalaman AI yang apa yang dipakai? ChatGPT kah? Atau Gemini? Atau Copilot? Atau yang mana? Atau Claude mungkin? Aplikasi yang digunakan oleh sekolah Todel. Oke. Berarti memang pembawaan dari AI-nya mungkin yang responnya kurang luas gitu kali. Seperti bisa jadi input bahasa Indonesianya juga tidak sedilatih ketika pakai bahasa Inggris, sehingga mereka kasih responnya juga agak kaku. Mungkin karena masih feature yang baru kali ya. Oh, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Penyesuaian dengan level dan kebutuhan siswa. Nah, ini juga eh salah satu, saya yakin kita semua tahu bahwa salah satu keunggulan dari AI adalah dia bisa personalisasi kemampuan atau kebutuhan penggunanya, usernya. Nah, sayang sekali kalau kalau ternyata di AI digunakan di kelas ternyata tidak mampu atau belum mampu untuk menyesuaikan dengan level dan kebutuhan siswa, maka yang bisa kita tweak atau kita bisa eh, sesuaikan adalah promnya. Dan promnya itu memang agak tricky. Dia butuh sering sekali penyesuaian, dia butuh selalu dilatih agar dia tahu sebenarnya preferensi atau kemampuan atau kebutuhan siswa kita seperti apa. Baik. Nah, ini saya penasaran yang mengajar peserta tingkat mahir. Pengalaman dilemanya seperti apa ya kira-kira? Itu apa sepertinya tidak ada pembeda yang jelas antara mahir satu, mahir dua gitu. Hmm, Jadi jadi tingkat pola kalimatnya sama, kemudian tingkat kesulitan kosakatanya juga hampir sama gitu. Jadi sangat berbeda kalau di level pemula misalnya. Jadi mereka bisa membedakan. Dan itu ini mahir satu atau mahir dua gitu. Jadi kemungkinan saya sepakat dengan Ibu, kemungkinan input untuk bahasa Indonesia belum belum cukup gitu ya. Kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris misalnya gitu. Jadi kan bahasa Inggris itu kan dari seluruh dunia gitu ya. Kalau hmm, bahasa Indonesia itu kan dari seluruh dunia mungkin gitu, tetapi kan jumlahnya tidak sebanyak bahasa Inggris gitu. Saya pernah mencoba juga bertanya kepada AI jadi untuk menjelaskan satu konsep gitu kan. Ada kita mengenal ada istilah deep structure and surface structure dalam konteks tata bahasa bahasa Indonesia. Itu penjelasannya menurut saya aneh gitu. hmm, Kalau kita belajar di bahasa Inggris itu contoh kalimatnya itu satu kalimat dengan struktur yang sama, jadi kita bisa hmm, paham, oh ini yang berbeda itu adalah deep structure-nya, surface structure-nya sama gitu. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu penjelasannya itu ribet gitu. Jadi padahal itu konsep yang saya hanya minta contoh gitu kan, contohnya apa gitu. Nah itu kalau di bahasa Inggris kita minta minta contoh, jadi langsung dikasih. Jadi kayak kalimat easy to please, eager to please gitu kan. Itu kan strukturnya hmm. sama dari surface structure-nya sama, tapi deep structure-nya kan tidak sama. Tidak perlu dijelaskan gitu. Sebagai guru kita tahu, oh ini beda emang gitu. Di BIPA tuh nggak kena. Jadi saya berpikir, oh kalau begitu bukan salahnya AI nih. Kayaknya mereka perlu input yang lebih banyak dari guru-guru ya yang sudah mengajar, yang punya pengalaman cukup banyak di pengajaran BIPA gitu. Saya kira gitu. Oh, baik, terima kasih Pak. Memang eh,
dari kalau saya tidak bisa bicara tentang BIPA-nya, tapi memang secara eh, apa ya, pelatihan bahasa untuk input di AI sendiri memang dia sangat mengandalkan manusia masih. Dan kemungkinan di sini karena secara umum linguistik di Indonesia masih sangat berkembang, apalagi di bahasa Indonesia yang dia bahasa yang memang di-develop gitu. Dia dari awal dia tidak murni contohnya dari satu sumber, tapi memang bahasa Indonesia kan dari banyak sumber gitu. Agak mungkin agak terbilang rumit ya, untuk dikembangkan menjadi satu bahasa yang agak konsisten atau agak mudah dijelaskan seperti bahasa Inggris contohnya. Dan itu memang challenge kita di situ dan eh, bisa jadi ini adalah celah gitu. Celah di mana human selalu bisa berperan di sini entah siswanya atau entah pengajarnya untuk selalu ada unsur critical thinkingnya di dalam penggunaan. Tapi nanti kita bisa dalami lebih. Siapa tahu di sini bisa di tweak instructionnya atau promptnya agar bisa sedikit menyesuaikan kemahiran satu dua yang sering tipis sekali bedanya kalau di AI. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya minta Bapak Ibu untuk menyebutkan satu adjektif yang paling tepat menggambarkan hubungan Bapak Ibu sendiri secara personal dengan AI gimana. Baik untuk digunakan dengan dalam pembelajaran dan juga secara personal kebutuhan pribadi. Boleh apa menuliskan sepertinya 3 kali masih bisa di sini. Adjektifnya boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, boleh. Satu saja adjektif. Kalau saya mungkin lebih hubungan saya dengan AI cenderung formal. Jadi yang saya obrolkan ya urusan sekolah, urusan pembelajaran saya jarang kayak tanya. Kalau sekarang kan banyak tuh mereka yang sudah pakai AI untuk generate eh, interior rumah atau interior di foto kemudian dia muncul gitu, seperti image generator. Saya masih agak sangsi dengan privacy issue kalau di AI masukin gambar gitu. Bahkan foto sendiri pun kayaknya cuma sekali nyoba dan itu saya yakin sudah dipakai AI. Oke, ada helpful, ada mudah, benar. Helpful, setuju saya nih helpful. Bapak Ibu ada yang coba beberapa jenis AI nggak? Maksudnya nggak cuma di satu tool aja yang dipakai. ChatGPT mungkin dengan Gemini digabung atau lebih suka yang mana sehingga pakai satu aja gitu. Karena nanti akan ada yang sering kita pakai nanti bisa jadi eh, apa ya? Bisa jadi bahan untuk memutuskan nanti ketika di AI-nya nanti akan pakai apa. Kalau kalau saya biasanya mulai dengan kebutuhan gitu. Saya mau bikin ini gitu. Terus cari tempatnya di mana, kayak gitu ya. Aha. Kalau, kalau saya melihatnya begitu. Jadi misalnya, oke, saya ingin menggabungkan misalnya gambar dengan audio. Ini tempatnya di mana nih? Nah, lalu saya, Oh, ya. Nah, lalu ketemulah, oh oke, ternyata nih di Canva ada gitu. Eh, lalu saya buatkan audionya, buat audionya itu dibuat di
AI di satu AI, kemudian tidak bisa digabung di tempat itu, ya pindah cari lagi gitu. Jadi kebutuhan itu mendorong saya untuk mencari siapa yang bisa bantu gitu. Kalau orang ini siapa yang bisa bantu Siapa yang atau bisa bantu benar-benar? ya Mana ada yang paling efisien untuk bantu kebutuhan saya gitu ya, Pak? iya. Apalagi sekarang dengan semakin banyaknya teknologi semakin berkembang, jadi AI pun semakin gila gitu, perkembangannya semakin gila. Yang akhirnya menjadi isu yang akan saya bahas sebentar lagi adalah eh, di dunia pendidikan pada khususnya, yang nanti akan jadi konteks saya adalah dunia pendidikan tinggi di Amerika. Ini akhirnya membuat eh, persepsi pada AI sendiri jadi cenderung negatif. Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Jika bisa memberi batasan pada Gen AI, mana yang akan paling berguna? Terutama dalam konteks pengajaran BIPA. Yang pertama, memberi clues bukan jawaban. Kedua, membatasi koreksian. Ketiga, memberi contoh sesuai konteks. Jika bisa membatasi pada tiga ini, mana yang kemungkinan menurut Bapak, Ibu paling kepake? Memberi contoh sesuai konteks ini sesuai dengan tadi apa diskusi kita di awal ya. Membatasi koreksian itu seperti contohnya kita tanya grammar atau kalimat satu tentang grammarnya aja, dia nggak kemana-mana, hanya di grammar aja. Kadang kan kalau saya pribadi nanya chat GPT, minta language edits, saya kasih satu paragraf, dia bukan cuman language aja, kadang dia masuk ke konten, dia kasih saran gitu. Maksud saya nggak usah terlalu baik, saya tahu itu. Saya di sini mau belajar sendiri. Bapak Ibu yang lain mungkin bisa kasih respon yang clues-nya atau yang membatasi koreksi. Kalau ChatGPT-nya bisa kita beri batasan, terutama untuk pembelajaran, yang mana yang kira-kira paling kepakai? Memberi clues. Oke. Baik, memberi clues bukan jawaban ini juga eh, salah satu cara agar tidak terlalu tergantung. Nah, selanjutnya, oke. Nah, ini pendapat menurut Bapak Ibu mengapa guru tetap perlu memakai AI untuk mengajar BIPA dari pengalaman atau dari kebutuhan. Mengapa kira-kira? Atau eh, pribadi Bapak Ibu kira-kira kalau pakai AI tadi eh, harus tetap atau perlu untuk pakai AI selama mengajar BIPA itu karena apa? Memberikan insight atau ide yang baru. Oke, efisiensi sumber daya, efisiensi waktu terutama ya. Ini saya kira-kira nih dengan contohnya input language peserta didik atau siswa yang beragam, sedangkan kita mengajarkan bahasa Indonesia menggunakan bahasa Inggris. Apakah eh, contohnya kemampuan AI di sini untuk mempelajari budaya dari rumah orang atau siswa-siswa itu
terkepake gitu di pengajaran BIPA-nya terutama. Jadi budaya dari sana dipelajari atau dimasukkan dalam materi untuk mempelajari budaya yang di Indonesia. Untuk menjelaskan contohnya makna dari satu kalimat atau satu ekspresi gitu. Tolong diulang pertanyaannya, Bu. Apakah AI dalam konteks ketika siswa datang dari banyak negara dengan budaya yang sangat berbeda, dengan kita pakai AI untuk belajar budaya dari negara itu, kita pakai AI untuk belajar budaya dari negara itu untuk menjadikan jembatan mempelajari budaya di Indonesia gitu. Pernah pakai seperti itu tidak? Sehingga contohnya ada konteks kalimat yang susah dijelaskan. Kita untuk jelaskan dalam bahasa Inggris agak rumit karena secara kalimat itu maknanya tuh sangat kontekstual. Akhirnya kita coba kasih contoh sesuai dengan budaya dari rumah asal eh, siswanya, tapi AI yang memberikan contoh. Nah, itu pernah dipakai enggak? Dan itu nyambung apa enggak gitu kalau kalau pernah. Oh, belum pernah. Oke. Karena dari dalam bahasa Inggris sendiri contohnya ketika eh contohnya dalam budaya di dalam bahasa Inggris di Amerika ketika beramah tamah gitu ada acara kemudian ada sambutan dan lain-lain sedangkan di Indonesia kan agak panjang gitu ya memberikan salam kepada banyak orang dulu nah itu kan secara kontekstual budaya cara menjelaskan kenapa pada siswa kenapa kok harus pakai ini atau kenapa harus bilang begini 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 itu kalau untuk menjelaskan konteks Indonesia kayaknya kepanjangan. Nah, kita langsung bawa dari budaya mereka mirip mirip A tapi tidak. Nah, gitu. Nah, itu yang menurut saya kalau kita pakai AI itu agak lebih praktis karena mereka kan bisa punya aset budaya dari negaranya lebih banyak daripada lebih ringkas daripada pakai Google. Itu AI di situ sangat membantu. Oke, eh enough with the Menti. Kita balik ke presentasinya. Apakah tampilannya udah PPT lagi ya? Oke. Baik. Nah, ini saya sharing hasil penelitian terbaru dari eh, American Association of Colleges and Universities dan Elon University di tahun 2025 tentang penggunaan AI terutama di kampus dan surveinya diambil atau target populasinya adalah para dosen gitu ya. Jadi kalau konteksnya adalah konteks perguruan tinggi. Nah, secara garis besar, meskipun Amerika itu mengembangkan AI-nya itu termasuk yang investasinya sangat besar, tapi secara kemanusiaan itu sangat mengganggu. Terutama dalam pembelajaran, dia ternyata dirasa cukup mengganggu. Oh, oke. Sebentar. Gak pusing saya pakai dua desktop. Terima kasih ya Pak Ibu di ini. Oke. Baik. Nah, di dalam survei itu secara garis besar memang masih sangat mengganggu atau membuat tidak nyaman pengajar itu ketika menggunakan AI dan nilainya cukup cukup signifikan. Contohnya ketika di sini di poin pertama, 95% of the faculty in this survey said Gen AI's impact will be to increase students over reliance on these AI tools
including 75% who said the tools will have a lot of impact. Nah, ini pertama ini mungkin dari sudut pandang lecturer tentang over reliance-nya mahasiswanya ya pada AI-nya. Dan ini tentu akan dampaknya pada macam-macam. Entah nanti nih dampaknya kepada yang kedua, pada critical thinking skills-nya, pada cheating-nya, pada integritasnya, itu akan berdampak ke yang lain-lain. Sehingga mereka sangat resah pada penggunaan AI terutama dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, 90%. Ini sangat besar sekali. Said the use of Gen AI will diminish students' critical thinking skills, including 66% who think Gen AI will have a lot of impact. Nah, saya tidak, mungkin ini agak tidak langsung relevan pada apa namanya, pada konteks pembelajaran BIPA, terutama ketika siswanya kemampuan atau eh, kemampuan selain kemampuan bahasa Indonesia sangat beragam gitu, sehingga mereka sangat familiar atau sangat critical thinking lah, critical thinkingnya sudah bagus mungkin, atau mereka memang eh, sangat kurang dalam bahasa Indonesia dan lain sebagainya, sangat beragam. Nah, ini bisa jadi berbeda nanti hasilnya ketika BIPA. Tapi yang saya dapatkan di sini ketika AI itu giving, always providing, kemampuan siswa atau usernya nanti untuk merangkai kenapa ini begini atau harusnya kalimat ini bagaimana bentuknya dalam bahasa Indonesia akan berbeda lagi. Sehingga eh, bisa jadi hasil ini tidak sepenuhnya signifikan kalau di pengajar-pengajar BIPA atau tidak. Kalau tidak saya kurang tahu, nanti Bapak Ibu bisa merespon. Tapi dalam konteks pembelajaran di perguruan tinggi yang lebih umum, memang masih sangat besar kekhawatirannya. Seperti selanjutnya di 83% mengatakan bahwa the use of Gen AI will decrease students' attention spans, including 62% who thought Gen AI will have a lot of impact. Karena menggunakan AI, yang mana tadi sepertinya sempat kita sebut kalau menggunakan AI itu lebih efisien, karena kita cukup menanyakan pertanyaan yang rumit yang kalau kita bawa ke Google itu bisa 1 jam search gitu mungkin ya untuk mendapatkan jawaban yang paling sesuai dengan yang kita mau. Dengan AI kita cukup berikan 1 kali promptnya, mereka akan berikan sumber-sumbernya yang relevan langsung dan itu sangat efisien contohnya. Nah, bisa jadi ini juga berdampak kepada uh, attention span-nya, baik siswa maupun pengajarnya. Jadi kita menjadi cenderung tidak sabar. Itu mungkin menurut mereka. Lalu 86% said they believe it is likely or extremely likely that the emergence of Gen AI tools will impact the work and role of those who teach in higher education. Ini lebih pada pengajarnya. Jadi penggunaan Gen AI itu akan berdampak pada peran kita di pengajaran. Kita bisa merefleksikan ketika tanpa AI, mungkin pembelajar atau pengajar perannya itu lebih dominan di kelas, tapi dengan AI, kita cenderung lebih setara atau lebih kurang perannya di kelas, dan itu yang uh, bisa jadi bagus, bisa jadi juga tidak. 79% think the typical teaching model in their department will be affected by Gen AI tools at least to some extent. Jika Bapak Ibu punya gaya mengajar tertentu, kata mereka bisa juga dipengaruhi oleh penggunaan Gen AI yang mungkin awalnya lebih strict akan lebih fleksibel, atau yang awalnya uh, boleh computer based atau boleh diketik akhirnya tulis tangan agar meng-avoid penggunaan ChatGPT terus-terusan. Dan yang terakhir 78% said cheating on their campus has increased since Gen AI tools have become widely available. Tentu sekali lagi ini konteksnya adalah konteks memang perguruan tinggi atau konteks perkuliahan yang memang banyak sekali subjeknya, banyak sekali faktor-faktor yang akhirnya
meluaskan atau membuat penggunaan AI itu sangat berguna untuk eh, banyak tugas-tugas gitu. Nah, kalau dalam konteks BIPA, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ada yang ada merasa hasil-hasil ini relevan atau tidak dengan pengajaran di BIPA? Mungkin bisa sharing di sini karena saya rasa ini bisa jadi bahan refleksi untuk kita semua yang di bidang pengajaran bahasa. Kira-kira apakah kita sebegitunya khawatir tentang contohnya cheating? Karena mungkin di kelas speaking, apa yang bisa di-cheating lah itu keluar dari mulutnya sendiri contohnya. Atau kita lebih khawatir tentang writing. Tapi kalau di BIPA, apakah writing sebegitu menjadi fokus untuk pembelajaran? Jika tidak, maka mungkin ini tidak terlalu menjadi masalah. Nah, ini saya ingin dengar pendapat Bapak Ibu. Apakah hasil-hasil hasil survei ini relevan atau tidak dengan kondisi pembelajaran BIPA di tempat Bapak Ibu masing-masing? Isunya mungkin beda-beda ya, Bu. Ya, jadi kalau mengajarkan BIPA di sekolah misalnya, itu mungkin ekspektasinya berbeda gitu. Jadi eh, tadi pagi saya bicara pengajaran BIPA di Australia, misalnya di sekolah anak-anak itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku gitu ya. Jadi guru selalu memperbaiki kesalahan. Oh, saya suka main sepak bola. Oh, bermain gitu ya. Jadi eh, Hmm. boleh boleh nawar. Oh, boleh menawar gitu. Jadi itu selalu difokuskan pada aspek-aspek kecermatan seperti itu. Nah, di sisi lain di di tempat kami tidak mengedepankan itu, tetapi kami lebih mengedepankan kelancaran berbahasa. Jadi bentuk-bentuk yang elips itu, yang tidak lengkap itu, yang hanya tidak menggunakan awalan terutama, itu tidak masalah, gitu. Mhm. Eh, Sehingga mungkin aspek cheating misalnya itu juga tidak masalah gitu. Ketika ketika kami memberikan PR gitu ya, jadi PR-nya dikembalikan. Jadi saya tahu itu adalah hasil terjemahan mungkin dia tulis dalam bahasa Inggris lalu diterjemahkan ke Google Translate mungkin atau dia menggunakan prompt dan sebagainya. Bagi saya juga itu tidak masalah gitu. Setidaknya dia melihat, oh gini ya bahasa Indonesianya gitu. Jadi kalau dia memperhatikan hasil eh, apa eksplorasi mereka, itu kok ada kata seperti ini, padahal kata itu belum diajarkan. Saya jadi begitu. Mhm. Sebagai guru kita tahu ya, oh ini pasti ngambil dari mana gitu. Tapi saya juga tidak pernah kamu ini ngambil dari ya dari Google ya atau kamu minta tolong ChatGPT. Saya juga tidak pernah melakukan itu karena eh, masih ada sisi positifnya juga gitu. Setidaknya kalau dia memang mau rajin gitu, oh ini ada kata baru ya, apa ya artinya dan seterusnya gitu. Jadi karena itu tadi kami tidak dituntut untuk mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, tuntutannya hanya nanti kalau mereka sudah belajar sekian puluh jam, level mereka harus di sini sesuai dengan tes yang akan kami lakukan ya. Jadi instruksinya hanya seperti itu. Jadi level stres kita itu tidak seperti teman-teman atau guru-guru yang mengajar nanti akan ada ujian nasional, ujian A, B, C dan seterusnya gitu. Jadi saya tidak mengalami itu dengan teman-teman gitu. Betul, itu menarik sekali ya Pak ya. Apa ya? Keluasan keluasan kurikulumnya itu juga ternyata sangat berpengaruh pada kira-kira respon kita terhadap penggunaan yang adil bagaimana. Dan saya sepakat sih karena terutama ketika karena kita mengajar mengajar bahasa di sini, kita tahu bahasa itu bukan seperti matematika atau bukan seperti barang subjek fisika gitu yang dia hukum eksakta dan saklek gitu. Kalau bahasa karena dipakai, jadi meskipun dia contohnya cheating sekalipun, dia kan dipakai akan lewat di kepalanya akan kepakai juga. Tapi mungkin proses untuk mendapatkannya yang akan ngefek barang atau kata itu akan stay lebih lama atau tidak di memorinya
siswa gitu ya. Sehingga yang Pak Nyoman sampaikan menarik sekali sih menurut saya nih untuk menjadi apa itu untuk menjadi bahan refleksi kita ketika eh, kita mengajar BIPA atau kita mengajar bahasa pada penutur-penutur selain penutur asalnya. Terima kasih sharingnya Pak. Mungkin yang lainnya juga ingin share, apakah survei ini dirasa relevan atau tidak dengan konteks pengajaran BIPA di tempat Bapak Ibu sekalian. Contohnya, apakah penggunaan AI di pengajaran BIPA ternyata memang berpengaruh atau bisa mengurangi critical thinking skills siswa gitu, atau apakah setuju ketika penggunaan AI itu ternyata bisa membuat mereka itu over reliant pada AI-nya sehingga tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, dan does it matter in your case gitu. Oke, saya izin bacakan yang punya Pak Yusuf Ahmad sebagai pengajar dalam kurikulum. Semua tes paper based dan sangat ketat sehingga tidak ada kekhawatiran tentang mencontek dalam ujian internal oral siswa berhadapan langsung dengan guru tanpa menggunakan. Oke. Oke, berarti memang kasusnya beda-beda dan sesuai dengan konteksnya. Baik. Terima kasih sharingnya Bapak-Bapak. Nah, selanjutnya ini ada tambahan lagi dari surveinya. Nah, ini mirip dengan yang Pak Nyoman sampaikan bahwa kita sebagai guru pasti tahu gitu. Mereka dapat asli atau dia dapat dari mana pasti tahu bedanya. Dan ternyata memang di Amerika pun para faculty 56% mereka merasa oh enggak 10% saja mereka bilang eh, mereka tuh cukup efektif in recognizing content created by Gen AI tools. Jadi bisa dibedakan kata mereka. 56%-nya juga masih cukup confident bilang somewhat they know if it's from AI contohnya ya. 30%-nya bilang nggak tahu, nggak terlalu tahu. Tapi ini saya sepakat nih. Jadi apalagi kalau kita sudah kenal siswanya cukup lama, kita ketemu, kita tahu perkembangannya dari satu meeting ke meeting yang lain, tiba-tiba kayak kata Bapak, ini belum diajarin kok tahu ini. Jadi kita emang ada sense-nya begitu. Dan bukan cuma di kita saja, tapi eh, dosen-dosen di Amerika pun juga merasa mereka bisa mendeteksi itu. Dan itulah kenapa mereka juga tidak rely pada AI detektor karena AI detektor juga tidak dianggap eh, apa itu namanya ya, efektif atau akurat. Nah, jadi tidak dirasa tidak akurat untuk mendeteksi apakah sesuatu itu AI dan seperti yang disampaikan di sini ternyata memang kalau di konteks pembelajarannya tidak terlalu penting AI itu dipakai atau enggak sehingga nggak perlu dipakai AI detektor bahkan ya. Baik, nah ini karena dengan asumsi saya tadi saya sempat merasa bahwa memang akan ada relevansi dari hasil survei tadi dengan konteks BIPA. Nah, dengan asumsi itu tadi saya menganggap bahwa oke perlu nih kita untuk counter. Nah, cara mengcounter itu ada menurut beberapa studi memang ada beberapa cara. Yang pertama dan yang dirasa paling efektif untuk memutus ketergantungan pemajar pada AI yaitu dengan cara scaffolding, dengan memastikan bahwa mereka tidak dapat jawaban instan dari AI, tapi AI itu perannya dibuat menjadi coach. Tapi masalahnya di sini ketika kita memberikan tugas dan siswa boleh pakai AI, kita tidak bisa kontrol AI-nya seperti apa yang mereka pakai. Nah, disinilah kemungkinan nanti yang akan yang celah yang ingin saya masuki tentang menggunakan POW AI tadi. Kita ingin coba untuk kontrol AI-nya ini seberapa helpful-nya, seberapa berfungsinya untuk pengajaran atau pembelajaran kita di kelas, sesuai kebutuhan kelas kita masing-masing. Sehingga kuncinya
untuk yang poin pertama tentang scaffolding ini kuncinya ada di prompting ya. Eh, Sehingga prompting ini nanti yang akan menjadi atau yang kita berikan batasan. Jadi jangan pernah beri jawaban, berikan hanya clue, petunjuk. Ini kalau kita taruh di ke AI kita bisa, tapi kan kita butuhnya gimana caranya agar siswa kita juga bisa pakai begitu. Eh, dan AI yang akan mengontrolnya. Kemudian bisakah AI meningkatkan critical thinking skills? Bisa, buat dilatih dengan prompt Socratic tutor katanya. Jadi ini penelitian eh, tahun 2023 bahwa AI generatif sangat efektif jika digunakan untuk metode Socratic tutor, Socratic questioning. Jadi bertanya balik, memastikan mereka eh, ada kognisi yang aktif gitu ya. Jadi ketika mereka nanya, koreksi ini, AI akan balas, apa yakin? Kamu yakin? Atau kira-kira ini gimana? Dan seterusnya. Atau bisa juga contohnya kita buat eh, instruksinya masing-masing di kelas kita gitu. Ketika sudah dapat jawaban secara written eh, dari satu kalimat dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kemudian minta mereka untuk pakai AI aja, 3 jenis AI atau AI yang beragam, kemudian bandingkan jawabannya dan cari kesalahannya yang menurut mereka salah dari jawaban AI itu sendiri atau mereka yakin ini jawaban yang benar kenapa. Jadi they need to explain why sehingga mereka linguistic knowledge-nya itu bisa terpakai, terasah. Meskipun AI juga dipakai dalam prosesnya. Apakah AI akan memperbesar ketimpangan antara mereka yang bisa mengakses dan tidak? Nah, ini lebih pada eh, hubungannya pada critical issue ya, tentang penggunaan teknologi AI secara umum. Jadi AI itu karena memang membutuhkan akses internet, kemudian teknologi. Jadi memang di beberapa konteks pendidikan atau pembelajar, mereka tidak punya akses pada itu. Sehingga ditanyakan ketika AI segini cepatnya, akses atau advancement-nya sangat cepat, kira-kira makin memperbesar ketimpangan tidak? Tentu, jawabannya memang secara penelitian memang pasti. Teknologi yang berkembang begitu pesat pasti akan menyebabkan ketimpangan antara mereka yang mengakses dan yang tidak. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah memberikan akses AI yang cukup ringkas, cukup mudah dipakai, dan gratis terutama. Ini kalau kata UNESCO, seperti ini merupakan namanya AI divide. Jadi, eh, tapi lebih ekstrim lagi ketika mereka tidak punya laptop atau tidak punya gadget, eh, tidak punya gawai untuk menggunakan AI dalam pembelajarannya. Dan yang terakhir, apakah AI akan mengancam integritas akademik di masa mendatang? Ini sayang sekali jawabannya memang tentu, karena memang selalu ada potensi untuk cheating. Bahkan di zaman saya ketika AI belum ada, di zaman sekolah, cheating sudah ada. Jadi cheating sudah ada, tapi bentuknya aja yang berevolusi. Sehingga bentuk integritasnya pun berkembang. Sehingga apa yang kita maksud dengan integritas akademik tidak cheating, nah definisi cheating pun akan berbeda lagi. Contohnya ketika tadi kalau cheating itu didefinisikan pakai as is dari internet atau dari AI ke jawaban kita, tapi kemudian kita bisa jelaskan lagi di bawahnya, kita bisa develop mungkin somewhat cheating tapi somewhat masih berintegritas gitu. Jadi konsep atau definisi berintegritas juga akan bisa berkembang sesuai dengan penggunaan AI di kelas kita. Dan ini di sini peran pengajar yang menentukan apakah memang AI-nya dianggap sebagai atau penggunaan AI di kelasnya sudah merusak integritas akademiknya atau tidak. Contohnya sih yang terpikir di saya adalah ada namanya konsep cognitive offloading. Cognitive offloading itu eh, kita sadar gitu atau sebagai pengajar kita tahu bahwa
ketika memberikan tugas, kita harus sadar bahwa memang ada proses di mana kognitif prosesnya itu ada campur tangan AI-nya di situ. Jadi kita harus like expect something like that would happen. Sehingga ketika kita memberikan contohnya tugas, maka harus bisa memberikan instruksi yang lebih menggali hal yang lebih personal yang tidak bisa dibuat AI. Dan saya rasa itu sisi kreativitas dari pengajar dibutuhkan. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting dalam penggunaan AI adalah etika AI dalam pengajaran. Etika seperti apa? Etika maksudnya di sini adalah kita kita sebenarnya etika itu lokasinya sangat tipis antara tahu dan ngasih apa sih? Kita tahu itu salah atau kita tahu itu perlu dipaparkan atau disampaikan dan kita milih menyampaikannya atau tidak. Itu saya rasa etika tipisnya di situ. Nah, apa saja yang perlu dipahami tentang penggunaan AI? Contohnya transparansi. Baik pengajar maupun pemajar perlu memahami bahwa sedang chatting dengan AI, bukan dengan manusia. Sehingga konsumsi energi yang besar, maka perlu juga penggunaan yang efisien. Yang dimaksudkan di sini adalah contohnya penggunaan. Oh, oke. Izin saya baca di sini dari Pak Yusuf Ahmad sebelum masuk ke etika AI lagi. Dalam menulis extended essay dan apa nih? Dan IA, siswa dikhawatirkan melakukan kecurangan. Kami biasanya hanya menggunakan referensi yang ada di gestor di mana mereka harus membaca dan menulis pemahaman mereka tentang referensi yang mereka gunakan. Saya rasa ini juga salah satu cara ya best practice di kelas Pak Yusuf agar terkontrol gitu. Mereka sumbernya dari mana. Nah, ini Pak, nanti yang seperti ini bisa dikontrol atau bisa dimasukkan ke prompt dan bisa dikontrol di penggunaan AI. Sehingga AI masih di embrace, kita masih eh, menggunakan AI-nya, embrace the use of AI, tapi juga kita membatasi. Jadi etikanya kita masukkan di situ. Terima kasih masukannya nih Pak. Kemudian hal lainnya, jadi ada transparansi. Nah, yang yang saya bayangkan adalah ketika sebagai pengajar, contohnya saya mengajar bahasa Inggris, maka yang akan dilakukan adalah contohnya materi ini sebagian eh, adalah hasil kolaborasi saya dengan ChatGPT. Sehingga contohnya masukan dari saya apa, ChatGPT membuat merangkaikan kalimatnya atau template-nya. Sehingga tetap ada input kognitif atau input dari saya yang ChatGPT lakukan adalah memperbaikinya, membuatnya lebih mudah dibaca atau mudah dipahami. Ada juga halusinasi. Nah, ini yang sering menjadikan AI atau cheating itu ketahuan. Kalau dalam konteks publikasi, kalau di tugas, contohnya tugas tugas esai, maka ketika disuruh untuk membuat menulis esai dengan sumber-sumber yang relevan, AI itu sering berhalu. Halunya adalah dengan dia masukkan eh, detail-detail yang halus sekali, cenderung kita tidak sadar kalau itu hasil karangan. Kalau di kasus publikasi seperti yang saya tadi sampaikan adalah dia ngarang referensi. Jadi pernah suatu ketika saya saking sumpeknya saya coba bikin satu kalimat, saya minta dia untuk insert quote atau insert citation. Dia masukkan citation dari nama-nama yang familiar, terutama di bidang tersebut, tapi eh, judulnya itu seperti too good to be true. Jadi kayak cocok banget gitu. Ceklah saya, ternyata nggak ada. Jadi halunya di situ dan mungkin kalau di dalam kita minta dia untuk memberikan masukan ini maksudnya apa dalam Indonesia bahasa Indonesia, pertimbangan budayanya apa, dia bisa saja ngarang fakta-fakta yang sebenarnya tidak ada. Dan ini yang perlu di eh,
diantisipasi dengan critical thinking. Jadi siswa dan pengajar harus peka. Ini benar nggak? Ini gimana caranya saya konfirmasi lagi pada AI untuk memastikan informasi yang dia berikan sudah akurat atau benar. Karena meskipun contohnya maknanya tetap sama, baik dengan diberi detail yang benar atau detail yang salah, maknanya masih sama, tapi etikanya adalah kita memberikan yang benar. Sehingga di situ yang harus ada peran manusianya atau kitanya. Privasi data. Jangan masukkan data pribadi, baik pengajar maupun pemajar ke Prom AI. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Nah, ini di selanjutnya kita masuk ke Po AI, the what, the why, and the how-nya. Eh, akan saya berikan template yang nanti bisa diakses. Nah, selanjutnya sebelum itu kita akan explore langsung ke Po AI-nya. Ini masih ada waktu sekitar eh, 60 menit terakhir untuk kita explore satu-satu. Agak lama ya, sepertinya materi saya akan end up early nih sebelum selesainya. Semoga nanti bisa dipakai untuk explore AI-nya mandiri. Oke. Nah, sebelum masuk atau sebelum kita explore di AI-nya, oke, sebelum kita masuk ke Po AI, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan tentang etika atau tentang poin di sini gitu. Untuk bahan sebelum kita masuk ke Po AI. Ada yang ingin disampaikan? Ya Bu, uh, concern saya tentang AI itu uh, mungkin ya, mungkin sesuai dengan tujuan kita memakai AI gitu. Jadi banyak di antara kita atau di antara guru itu ketika menghadapi masalah, kita pergi ke AI untuk memecahkan masalah kita gitu. Hmm. Nah, kalau itu kasusnya dalam konteks pembelajaran bahasa termasuk BIPA gitu, maka aspek-aspek cheating itu tidak bisa dihindari karena dia ingin mencari, dia sudah mentok dengan segala upayanya lalu dia lari ke AI ya, lalu diberikan jawaban, ternyata jawaban itu adalah jawaban halusinasi tapi kita pikir itulah jawaban yang benar gitu. Itu satu. Hmm. Jadi untuk menghindari itu kalau menurut saya sekarang AI itu kita jadikan partner untuk belajar gitu. Jadi misalnya dia tidak memberikan jawaban, tetapi kamu bisa cek nggak tulisan saya kayak gitu. Hmm. Jadi bukan bukan buatkan saya tulisan gitu ya, tetapi saya ini tulisan coba kamu cek ini benar nggak gitu. Jadi misalnya sesuai dengan kalau levelnya A2 misalnya sesuai dengan kriteria tingkat A2 misalnya dan seterusnya gitu. Jadi sehingga itu tadi critical thinking itu akan muncul di situ gitu. Tapi kalau draft pertama diberikan oleh AI itu mungkin sebagai manusia kita kayaknya udah kalah nih gitu kan. AI-nya bilang begini, jadi kita nanti bisa argumennya gitu. Ini AI-nya bilang begini gitu. Jadi oleh karena itu draft pertama kalau menurut saya itu lebih baik datang dari siswa. Ini dalam konteks belajar loh. Jadi Ya, draft betul. pertama datang dari siswa kita. Nah setelah itu baru kalau ada kata yang dia tidak tahu, kenapa kamu pakai kata ini dan seterusnya. Jadi diskusinya tentang pekerjaan mereka. Jadi kita tidak diskusi tentang pekerjaannya AI gitu ya, tapi Hmm. pekerjaan itu sendiri gitu. Nah itu untuk menghindari hal-hal itu. Kalau saya lebih fokus untuk bagaimana menggunakan AI dalam proses pembelajaran gitu, bukan bukan untuk menyelesaikan tugas gitu kan ya, karena saya khawatir itu. Jadi misalnya sekarang ini banyak sekali apa namanya iklan-iklan kursus AI gitu kan, untuk ini gitu ya, termasuk juga terjadi di kalangan perguruan tinggi. Jadi bagaimana cara menggunakan AI supaya artikel Anda tidak terdeteksi plagiarism gitu kan ya. Betul, Itu betul. berarti kan kita sibuk ngurusin AI-nya nih gitu kan, daripada kita sibuk meningkatkan keterampilan bahasa kita, menulis misalnya, menulis akademik misalnya.
Tapi kita sibuk sekarang mengurusin mana membuat prompting supaya tidak bisa terdeteksi gitu. Kan begitu Mm-mm. jadinya. Akibatnya nanti mungkin artikel kita dimuat di you know, eh, majalah berindeks Scopus tingkat 1 gitu. Tapi kita tidak pernah menghasilkan satu kata pun untuk artikel yang kita kirim itu gitu. Nah ini menurut saya lebih berbahaya daripada Betul, siswa yang nyontek gitu kan ya. Daripada betul siswa sekali. yang nyontek ke esai gitu. Jadi bayangkan itu ya. Jadi apa nanti ada profesor yang tidak pernah nulis ini. Jadi ada apa ya? Mungkin apa istilahnya kayak profesor Scopus gitu kan ya. Jadi dia profesor karena menulis artikel hanya menggunakan AI gitu. Kayak apa nanti gitu. Jadi itu saya justru lebih khawatir di situ. Saya tidak terlalu khawatir dengan murid-murid BIPA karena ke gurunya itu dia pasti akan menggunakan cara karena dalam proses belajar gitu. Tapi ini kan kalau kita sudah menjadi dosen itu kan bukan belajar lagi gitu. Itu justru cheating paling besar mungkin akan terjadi di situ. Karena kita menulis 20 artikel lalu menjadi guru besar, tapi satu kata pun tidak ada di tulisan itu. Itu itu bagi saya itu sangat ironi itu. Betul, Mungkin itu sekarang, itu mungkin sangat mengganggu 10 tahun. integritas kalau sudah sampai begitu itu, Pak. Ya, itu mungkin 10 tahun lagi itu kita akan menemukan isu seperti itu. Kalau ingin apa? Izin sedikit nyambung dari yang Bapak sampaikan tentang publikasi tadi, memang itu juga sedikit jadi kaget gitu bagi saya ketika ingin coba untuk publish, jadi baca-baca di author guidelines-nya. Mereka bilang ada AI declaration gitu kan, declare penggunaan AI. Tapi ternyata penggunaan AI yang di situ tuh yang menurut saya sudah terlalu banyak saya pakai AI-nya. Bagi mereka tuh masih nggak apa-apa, itu masih bagian yang nggak perlu dideclare. Contohnya eh, kayak pakai untuk brainstorming, mencari sumber-sumber, kemudian language edits untuk cek paragraf kita, tulisan kita dan seterusnya sampai jadi yang akhir dan kita submit itu masih di tahap yang dimaafkan, tidak perlu dideclare. Baru ketika minta untuk generate something barulah kita harus declare atau gimana ya kalau udah di generate ya udahlah gak usah publish itu sudah bukan karya kita kan gitu sih sehingga apa attitude kita terhadap AI pun akhirnya berkembang sehingga seperti tadi yang sempat saya singgung cheating pun atau integritas juga berkembang maknanya tinggal kitanya ini mana yang menurut kita etis atau tidak untuk dipakai dan memang dilemanya mungkin untuk pembelajaran atau di kelas resiko terbesarnya itu hanya contohnya dia cheating dan dia tidak terlalu memakai kemampuannya gitu ya. Tapi ketika ya seperti Bapak bilang ketika sudah selesai sekolahnya udah jadi profesor, dosen, nah dia kan tidak belajar lagi, tinggal dirinya sendiri itu yang untuk mengembangkan karir itu kan jadinya lebih menyeramkan kalau integritasnya tidak kokoh di awal. Baik, oke. Oh, betul, ini saya sepakat Ibu. Fake expert. Nah, ini adalah term yang sangat cocok. Sehingga apa ya? Akhirnya disitulah jadi yang menjadi ketika ditanya contohnya di Amerika ini sekarang eh, di kampus saya terutama pembahasan AI sampai mana? Pembahasan AI di sini kalau di College of Education-nya itu lebih etika penggunaannya, lebih ke etika bukan pada pengembangan atau penggunaan AI yang canggih-canggihnya itu mereka nggak terlalu fokus di situ. Jadi fokusnya adalah gimana pengajar atau calon atau pre-service teachers itu punya etika dalam penggunaan AI karena memang di masa depan kita nggak tahu secanggih apa nanti AI-nya hanya tersisa kita gitu humanity-nya di kita sendiri yang bisa membedakan ini karyaku atau bukan ini bisa kuklaim sebagai karyaku atau bukan oke kita masuk ke POEI jadi POEI itu apa
PoEI secara singkat adalah platform agregator chatbot buatan Quora yang menggabungkan berbagai model kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dalam satu tempat. Sehingga tadi ketika Bapak bilang ada kalau buat ini di ChatGPT, kalau bikin ini promptnya di Gemini contohnya. Nah, eh PoAI, Po ini termasuk yang mengumpulkan jadi satu. Sehingga kita bisa, ini seperti studio gitu ya. Jadi dalam satu form chat, kita contohnya eh, kalau kita terbiasa pakai AI, mungkin kita tahu, oh kalau jenis prompt begini cocok atau lebih baik responnya dari ChatGPT. Prompt yang begini lebih cocok responnya dari Claude. Yang begini lebih cocok dari Gemini contohnya. Sehingga kita bisa pindah-pindah hanya dalam satu chat aja. Kita tidak pindah-pindah akun atau tidak login di form-form yang berbeda. Itu dalam penggunaan ChatGPT atau penggunaan chatting. Tapi fungsi yang lainnya eh, lebih banyak yang bisa dieksplor dari satu laman Po ini. Sehingga yang ketika ditanyakan kenapa kok harus Po, ya saya rasa karena dia praktis dan mudah digunakan. User interface-nya lebih mudah. Ini akan saya coba eh, tampilkan seperti apa Po-nya kita eksplor bersama-sama. Oke. Nah, ini adalah Po yang tadi saya berikan, jadi dia adalah hasil botnya. Oke, ini adalah hasil botnya. Nah, ini buatnya nanti di explore. Nah, kita coba mulai dari depan. Hmm. Nah, ini Po yang di luar bot tadi. Jadi yang fungsinya eh, banyak atau bukan fungsinya banyak. Base botnya tuh banyak. Jadi dia tuh mulai dari GPT-5, Cloud Fable dan seterusnya dia banyak. Tapi yang perlu diketahui dari Po ini karena dia pakai banyak, kita perlu tahu eh, meng- mana yang banyak punya free features. Saya hanya explore nanti di bagian create-nya, create bot-nya. Cuma nanti di sini saya ingin tunjukkan saja memang banyak sekali base yang dipakai sehingga saya rasa nggak perlu kita explore semua, cuman kayak banyak banget gitu ya. ChatGPT mulai dari GPT 3 sampai 5, Fable, DeepSeek pun ada di sini. Jadinya yang mana yang lebih nyaman kita pakai nanti itu preferensi masing-masing. Nah, di sini juga dia jadi satu. Ini scrollnya panjang sekali. Kebutuhannya untuk image. Ini eh, baseboardnya yang dipakai. Untuk audio tadi kata Bapak ya. Ini yang dipakai. Jadi nggak perlu pindah-pindah, cukup dari satu. Gimana caranya nanti bisa eksplor masing-masing, sendiri-sendiri sesuai eh, kebutuhannya. Tapi ini menurut saya adalah satu web yang sangat membantu, terutama kalau kita tidak perlu juggle dari satu web page ke web page yang lain. Nah, yang akan kita, oke. Nah, ini adalah bot-botnya yang tadi. Ini yang saya buat hanya satu untuk BIPA ini. Ini yang lainnya. Sehingga punya saya tuh masuk di list ini. Jadi termasuk apa namanya termasuk bot yang saya buat. Tapi saya buat private karena memang hanya untuk pembelajaran. Yang akan kita lakukan adalah kita akan masuk ke menu create tadi. Bapak Ibu kalau bisa buka
Oke. Nah, sambil lalu ini saya sampaikan tentang eh, jenis-jenis chat-based botnya. Jadi yang akan kita buat tuh bot bukan bot yang canggih-canggih banget, tapi sangat membantu untuk guru tuh punya peran yang besar dalam mengontrol chat-based bot yang dipakai oleh siswa-siswa. Contohnya ketika tadi kita ingin memastikan foundation critical thinkingnya sudah cukup terasah meskipun mereka pakai AI, kita bisa modify di prompt yang kita pakai. Nah, ada beberapa jenis chat-based bot. Yang pertama adalah prompt bot, ini yang akan nanti kita explore. Kemudian ada yang khusus image generation bot. Dia khusus untuk generate bot. Jadi kita hanya masukin prompt, nanti dia akan generate gambar. Kita prompt beda, dia akan generate. Video pun di situ ada, sehingga kita punya bot-botnya sendiri sesuai kebutuhan. Terutama mungkin orang yang sangat sering pakai image generator atau video generator, pakai ini akan lebih nyaman karena lebih spesifik. Chat ini khusus untuk image dan chat ini khusus video gitu ya. Lalu ada role play bot, play a character. Ini yang sering dipakai contohnya di ChatGPT, you are something. So you do this. You are given this role because you're a role play bot. Script bot, kemudian server bot. Ini yang saya tidak tahu bahkan pernah pakai atau tidak karena sepertinya di luar kemampuan saya dan Canvas. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah di laman ini, apakah semuanya bisa beri thumbs up sebelum saya lanjutkan ke isinya? Kalau sudah di halaman ini, oke, oke Pak Nyaman sudah. Bapak Ibu yang lain mungkin bisa memberi respon agar eh, tidak ketinggalan atau saya tidak terlalu cepat. Nah, sambil lalu, oke, Ibu Komang sudah. Ah, saya coba share juga. Oke. Nah, di kolom chat saya share eh, template yang nanti akan digunakan terutama untuk pengerjaan tugas mandirinya. Saya sampaikan sekarang saja biar sambil bisa dilihat-lihat. Oke, kembali lagi ke POW AI-nya. Baik, nah yang akan kita lakukan adalah kita membuat prompt. Nah, di prompt bot ini, update image boleh nanti. Kita beri nama. Tadi saya BIPA 01, Bapak Ibu bisa membuat sesuai kelasnya. Nanti ya, ini sambil saya contohkan saja. Kemudian ada description, bisa singkat, bisa panjang. Nanti ini akan copy paste dari template lain. Kemudian di sini ada baseboard. Nah, ini yang penting. Baseboard ini nanti akan ngefek atau berdampak pada seberapa banyak kapasitas atau kuota yang bisa kita pakai untuk chatting kita di akun kita. Tapi ketika kita share linknya ke siswa, mereka bisa pakai di kuota mereka masing-masing. Jadi maksudnya di sini adalah tiap itu, tiap basebot punya eh apa ya namanya ya?
beban yang beda. Nah, yang saya sarankan adalah kita pakai yang basic saja. Yang basic agak jauh di bawah kita GPT-4o mini namanya. GPT. Nah ini GPT-4o mini. Ini bisa dipakai untuk baseboard kita. Dia lebih fleksibel nanti. Masih masih bagus, masih bagus. Tidak yang karena 4 sekarang udah 5 dia buruk enggak ya. Oke. Kemudian, nah, jadi di sini ada description. Ini nanti akan muncul di laman awal seperti yang tadi eh, kita lihat di punya saya di awal saja munculnya. Kemudian view best practices. Di sini adalah tempat promnya. Ini adalah promnya nanti. Promnya seperti apa? Ada di template. Hmm. Nah, ada di template ini nanti Bapak Ibu bisa pakai. Template ini saya generate pakai eh, AI Studio dari kampus ini sehingga mirip seperti ChatGPT hasilnya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai ini, bisa juga pakai yang lain. Ini hanya untuk mempermudah dan mempercepat pengerjaan tugas nanti yang 1 jam. Yang mungkin menurut saya paling lebih lamanya nanti diproses memutuskan mau apa, eh, buat apa yang akan saya buat gitu ya. Ini saya buat agak umum sehingga Bapak Ibu bisa memilih dari 3 template yang ada. Yang satu ini dari bermain peran, yang kemudian yang satunya lagi vocabulary coach, yang satunya lagi writing assistant, atau ada konteks lain yang bisa dipakai untuk eh, membuat bot. Oke. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita pakai eh, ChatGPT dulu atau Gemini dulu di tempat lain. Kemudian kita buat promptnya. Karena saya sudah punya apa namanya? Karena saya sudah punya promptnya sendiri untuk yang sudah saya buat. Saya akan coba contohkan saja. Cara membuka. Sebentar Ibu ya, mencari riwayat chat. Aku ketemu. Nah, Bapak Ibu bisa explore di sini nanti deskripsinya diisi, kemudian best practice-nya juga nanti apa? Sorry, prompt-nya diisi. Kemudian setelah itu di prompt ini yang Bapak Ibu beri batasan, jangan apa, lakukan apa, tidak boleh apa, itu di prompt-nya di sini. Dan prompt-nya meskipun dia paham bahasa Indonesia, tapi best bet kita adalah pakai bahasa Inggris untuk prompt-nya karena dia akan generate lebih bagus responnya nanti. Meskipun nanti responnya dalam bahasa Indonesia, tapi kita taruh prompt-nya dalam bahasa Inggris. Oke. Dan yang terakhir nanti adalah greeting message ini yang muncul di halaman awal ketika mereka buka
eh, botnya. Ada juga di sini, oke, nggak ada ya. Jadi di sini nanti kita bisa pakai prompt sesuai yang Bapak Ibu mau. Mau edit berapa kali juga bisa. Sangat mudah. Nanti ketika dibuat akan muncul seperti ini. Ini yang saya coba. Oh ini aja. Ini yang saya tadi coba pakai. Ketika sudah masuk di dalam, ini yang akan saya share ke siswa. Ini yang akan saya share. Jadi yang Bapak Ibu pakai itu tadi yang saya buat. Nah, cara kerjanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu buat, setelah jadi silakan diuji coba sendiri. Kemudian nanti di-share ke siswa di kelas. Jadi siswa harus pakai bot itu untuk eh, proses pengerjaan. Begitu ya. Gimana kalau ternyata siswa nanti pakai AI lain di luar ya? Usaha kita sampai di sini. Ketika mereka sudah pakai di luar yang kita tidak bisa lihat ya, sekali lagi itu balik ke etika penggunaan tadi ya. Kemudian, nah, kita bisa lihat di sini. Jadi kalau di, oh ini aja, gampang. Ini di description-nya agak panjang. This AI tool generates realistic interactive role play scenarios for English speakers learning bahasa Indonesia. The bot helps students develop bla 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 bla. Ini yang saya masukkan berdasarkan apa kata ChatGPT. The bot establishes the student's proficiency level dan seterusnya. Eh, Bapak Ibu yang lebih paham objektif dari pembelajaran atau kurikulumnya bisa sesuaikan di sini. Nah, ini behaviornya yang paling penting. Ini yang paling penting untuk pembuatan AI-nya. Dia paling panjang, jadi thought process kita lebih banyak di sini. Cognitive load kita paling banyak di sini. Jadi, uh, you invest a lot of time in making the prompt, so the bot it generates later will have exactly how you want it. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada teaching philosophy. Apa maksudnya teaching philosophy? Jadi, Bapak Ibu contohnya orang yang kayak gimana, sampaikan di sini. Cara pengajarannya gimana, sampaikan agar bot can copy, imitate how you teach. Jadi nanti akan lebih cocok, akan terwakilkan gitu ya, melalui bot ini. Terutama kalau botnya eh, dipakai untuk conversant atau teman bercakap-cakap untuk siswa. You operate a communicative language teaching perspective. You prioritize meaning and communication over perfect grammar. Ini seperti tadi mungkin di sekolahnya Pak Nyoman. Yang penting lancar gitu. Kalau ternyata di sekolahnya mengedepankan atau memastikan accuracy atau keakuratan, ketepatan, silahkan dituliskan juga di sini. You do not write the right students' responses for them. Instead, you guide students to engage in authentic turn-by-turn Indonesian conversation. Notice the difference between formal and informal Indonesian. Kalau memang maunya formal, di state juga maunya formal conversation. Learn from their mistakes through gentle inline English corrections. Jadi karena perannya role play ya, bukan sebagai guru, maka dia contoh atau kalau dia kalimatnya salah, dia akan betulkannya dengan halus banget, konstruktif tapi tidak terlalu konstruktif, lebih halus sekali. Apply new vocabulary in context. Jadi dia akan sesuai kebutuhan, dia akan nanya balik. Dan diharapkan sesinya di sini juga dituliskan duration 15 to 20 minute session out. Penggunaan AI-nya sekian. Outputnya interactive role play, inline in corrections, end of session feedback summary. Disampaikan juga. Jadi apa yang diharapkan dari penggunaan AI ini?
Ada beberapa phase. Jadi di sini saya sebutkan saya maunya AI ini jadi menjadi partner conversation, tapi harus memenuhi beberapa skenario. Fase satu orientation, jadi brief saja 2 sampai 3 menit. Brief exchange to understand their target scenario. Kemudian their level. Jadi mereka saling kayak diskusi gitu akhirnya. Jadi kayak partner. Generate the scenario immediately. Do not over question what they want to see. Phase 2, active role play. 10 to 15 minutes. Stay in character based on the chosen scenario. Use appropriate Indonesian register jika dibutuhkan di sini. Ask probing questions to keep the conversation moving, dan seterusnya. Phase 3, ini yang sesuai dengan yang saya mau ya. Bapak Ibu, ini disclaimer-nya. Sehingga kalau memang kayak, oh gitu ya, nanti Bapak Ibu sesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Step out of character. Summarize the student's strengths. Lebih apa konstruktif ya, maunya guru jadi guru yang konstruktif AI-nya ini. Provide a list of 3 to 5 vocabulary words they struggled with or could have used. Explain one major grammatical error they made during session. Question framework phase 1, bla 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 dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menjadi batasan saya. Do not ask. Ini batasan kurikulumnya atau batasan materinya. What specific vocabulary they want to learn. Multiple clarifying questions about their background. Do not ask those things. Then make your own decisions about what vocabulary to include based on their state proficiency level. Ini adalah uh, freedomnya freedomnya ChatGPT atau freedomnya AI-nya. Ketika bercakap-cakapnya mereka boleh uh, decide what words to include based on the stated proficiency level, chosen context. Authentic Indonesian cultural norms. Kemudian they also generate conversational responses dan seterusnya dan seterusnya. Never, nah ini agak berantakan, mohon maaf ya Bapak Ibu. Never write complete essays or do homework assignments for the students. Always require students to generate their own Indonesian sentences. Tone-nya juga kita set, mau yang friendly kah, mau yang teacher like teacher yang tegas gitu, atau mau yang seperti apa, we have to know. Jadi agak banyak di sini yang Bapak Ibu harus tentukan agar bot yang kita pakai, yang kita generate nanti tuh sesuai dengan apa yang kita mau. So maybe it's gonna be helpful to have like reflective cara pengajaran saya bagaimana, kemudian saya nyamannya ketika ngobrol dengan siswa itu seperti apa, dan tuliskan di dalam prompt-nya sehingga bot ini akan reflects how you teach, reflects how you communicate with the students, dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga standard response structure, quality assurance. Oke. Kalau ada sumber yang bisa dipakai, bisa juga di attach di sini sehingga menjadi dasarnya dia. Jadi Bapak Ibu, pembuatan prompt ini yang paling panjang. Itulah kenapa prompt itu kalau dalam pre-AI-an, intelijensi buatan artificial, dia sangat penting karena AI akan sangat bergantung pada prompt-nya. Baru kemudian setelah selesai, kita buat greeting singkat saja. Kalau di sini before we begin, what is your current Indonesian level? Nah, siswanya harus tahu mereka apa kalau di tempat saya ya, di bot saya. And what scenario would you like to practice today? They have to name
something. It's for the role play task. Sudah, kemudian nanti ada akses linknya, silakan di-share dan publish. That's it. Di POE.ai isinya seperti itu. Sehingga kenapa POE.ai ini yang saya pakai dan kenapa promnya itu eh, panjang. Ini seperti yang tadi saya sampaikan tentang etika dalam menggunakan AI sebagai pengajar dan juga sebagai siswa. Dan ini adalah salah satu cara untuk kita mencegah we outsmart AI usage dengan cara membuat AI kita sendiri. Tapi kita harus lebih cermat lagi meletakkan dalam format dalam promnya sehingga kita bisa benar-benar menghumanizing AI seperti how we want AI used for BIPA students to be. Seperti itu. Nah, sejauh ini ada yang mungkin ingin ditanyakan? Saya ada satu slide lagi kali. Ups. Atau ingin ada yang di share? Ada yang ingin dibagi pengalaman mungkin membuat AI-nya sendiri yang lain atau menggunakan AI-nya? Mari silahkan. Ibu, saya setelah mendengar ini saya menjadi lebih ini ya. Saya kemarin sejak lama tidak begitu nyaman dengan AI ini karena seolah-olah AI itu menjadi the solution gitu ya atas masalah kita gitu. Tapi apa yang Ibu sampaikan barusan itu sekarang ini AI menjadi semacam mitra kerja kita gitu. Jadi terutama guru-guru BIPA itu banyak yang harus bekerja eh, mandiri dan sendiri gitu ya. Jadi dia sendiri, dia tidak punya mitra yang diajak berdiskusi karena mungkin banyak di antara kami ini adalah guru-guru pengajar daring. Jadi muridnya entah dari mana seluruh dunia gitu ya. Jadi dia tidak punya teman untuk berdiskusi pada saat dia bekerja gitu. Nah, Betul. jadi apa yang disampaikan tadi, saya bilang, oh ya kalau begitu oke ya. Jadi saya mau berteman dengan AI gitu untuk mendiskusikan apa yang sebaiknya gitu, apa yang ingin saya lakukan gitu. Kan bukan kan bukan dia yang memutuskan gitu. Saya mau ini Betul. dan seterusnya. Jadi bagaimana dia merealisasikan ide saya gitu. Saya mau apa gambar seperti ini. Gitu. Jadi saya ada satu materi yang bagus di dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia untuk mengajarkan sequences gitu ya. Pertama, Hmm. kedua, ketiga. Nah, di level yang tinggi itu saya mungkin Ibu pernah dengar cerita seorang petani yang harus menyeberangkan sayur anjing sama kambingnya gitu. Oh, Ya kan? aha. Nah, Iya. itu kan cerita gitu kan. Saya mencoba itu membuat itu tolong buatkan saya ini gambar sequences seperti ini gitu. Oh ternyata jadi gitu. Ya, waktu itu Aha. kalau tidak salah saya pakai Gemini, katanya Gemini itu canggih gitu kan. Oke, saya suruh dia. Oh jadi ternyata. Nah, udah itu saya suruh, oke coba kamu bikin nih supaya jadi eh, animasi bergerak gitu. Mau juga gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi itu saya suka karena dia menjadi itu tadi mitra kerja gitu. Saya tidak bisa menggambar, tapi sekarang saya bisa mencari tukang gambarnya gitu. Saya tidak bisa bikin video atau bikin animasi. Saya pernah belajar dulu, tapi ribetnya menurut saya waktu itu sebagai guru biasa belajar animasi itu tidak mudah juga. Tapi dengan adanya AI ini, udah buatkan saya animasi, buatkan saya ini gitu. Lalu saya coba buatkan saya perjalanan BIPA saya dari tahun ini sampai tahun ini ada nama tempat-tempat ini bisa juga gitu. Oke, kalau begitu ya baiklah gitu kan. Jadi saya mau berteman gitu. Karena itu tadi ada teman diajak diskusi gitu untuk membantu memecahkan masalah yang atau membantu memecahkan eh, masalah yang tidak bisa saya kerjakan. Nah, seperti mengedit video misalnya, jadi harus perlu software tertentu. Nah, sekarang dengan adanya bantuan AI ini, ya itu yang saya maksud mempermudah pekerjaan kita.
Jadi kita punya unek-unek bisa kita sampaikan ke AI gitu. Lalu ada respon, apakah responnya itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak? Ya itu tadi keputusannya ada di kita gitu, ada di saya. Oh, oke, Betul. responnya begini, oh, kayaknya saya nggak setuju. Ya udah, saya nggak saya pakai gitu. Jadi apa namanya, saya menjadi lebih eh, percaya diri gitu. Tetapi saya masih lebih khawatir gitu. Apa tadi itu artikel-artikel teman-teman kita di perguruan tinggi yang dihasilkan ada generate dengan AI. Nah itu saya masih khawatir itu. Terus terang aja ya. Tapi untuk mengajar saya kira AI ini bagus gitu ya. Bagus asal kita bisa menentukan mana yang dipakai. Yang kedua, saya juga suka ibu memberikan satu keranjang itu yang isinya banyak sekali gitu ya. Jadi saya harus punya akun Gemini, akun ini, akun itu, akun itu. Ada nggak yang satu tempat gitu ya? Ya itu saya teringat di awal-awal apa kelas online. Jadi saya harus belajar Kahoot, harus belajar Thread Voice, harus belajar ini. Semuanya akunnya beda-beda. Betul. Nah, Paling lalu ribet akunnya itu banyak, Pak. ya kemudian itu kan akunnya lalu ada password segala macam kan. Nah begitu saya diperkenalkan dengan language learning apps, itu Kak, Mhm. satu peranjang isinya banyak. Udah, saya pelajari learning apps ini saja. Semua, hampir semua jenis aktivitas itu ada di situ gitu. Jadi sebagai guru yang tugas adminnya juga banyak, nah jadi apa aspek seperti ini sangat membantu gitu. Jadi satu keranjang apa POA ini isinya banyak. Ya udah, saya nggak perlu kemana-mana gitu. Jadi ini menurut saya juga sangat sangat bermanfaat untuk kami-kami yang sebagai pengajar bahasa ini. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah kalau apa sampai juga jadi memang apa tuh sikap saya pada AI juga sempat canggung gitu dalam arti kalau saya pakai oke nih, tapi ketika saya nanti membayangkan mahasiswa saya pakai, gimana nih sikap saya? Karena pasti akan campur-campur aduk ketika dulu pernah ngajar, waktu itu saya ngajar writing di kelas di bahasa Inggris itu AI belum secanggih sekarang. Jadi masih khawatirannya adalah mereka pakai Google Translate gitu. Kalau Google Translate zaman dulu kan kaku sekali ya, beda dengan Google Translate sekarang. Jadi dulu tuh sangat gampang dideteksi. Dan itu pun mereka banyak yang pakai apa adanya ala kadarnya gitu, sehingga sangat ketahuan. Itu dulu. Kemudian setelah masuk AI-nya, oh enggak, masih Google, mereka kopas dari sumber-sumber yang ada. Jadi terlihat bedanya paragraf ini dengan paragraf ini bahasanya itu beda sekali jomplang gitu. Nah, kita bisa deteksi juga. Nah, sekarang dengan AI sangat smooth, sangat-sangat smooth. Hasilnya itu bisa bagus dan bahkan saya pernah coba di AI waktu itu karena kebutuhannya hanya untuk kalau nggak salah saya membuat cover letter atau apa gitu. Sehingga kan bukan publikasi. Saya coba buat ala kadarnya ini berantakan sekali. Saya bikin prompt yang benar-benar saya hati-hati waktu itu. Pertama halusin, kemudian restructure, rearrange dan seterusnya. Terus make it sound like me gitu. Jadi karena sebelumnya sudah banyak saya minta dia untuk language edit paragraf-paragraf saya. Jadi ada bahan gimana sih biasanya Mila ini menulis. Nah, dia benar-benar menulis kayak strukturnya seperti saya sehingga sampai saya tuh pangling. Ini beneran punya saya atau enggak sih kok kayaknya padahal dia AI yang bikin tapi kok familiar banget dan saya sampai mikir ini kalau saya aja bisa kayaknya mahasiswa saya bisa nih, gimana caranya gitu. Dan kemudian waktu saya dapat pelatihan tentang Po ini juga dan membuat bot sendiri, saya rasa ini bisa kalau sekarang kita bisa pakainya mungkin dengan create bot yang terbatas, saya yakin di kemudian hari kalau semakin banyak kekhawatiran ini tentang etika penggunaan AI itu lebih digaungkan lagi, saya rasa akan lebih banyak atau lebih canggih lagi nanti eh, atau lebih aksesibel lah ya paling tidak untuk guru membuat bot yang tidak terlalu mengkhawatirkan terutama untuk pembelajaran bahasa seperti kita. Terima kasih sharingnya Pak Nyoman. Eh,
sangat enlightening lah. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan sebelum praktek mandiri tentang atau tugas mandirinya membuat bot AI ini sesuai dengan materinya masing-masing. Atau kalau boleh saya tanya, apakah sudah ada gambaran kira-kira membuat botnya tentang untuk materi apa atau untuk kelas apa gitu? Karena kalau sudah punya, maka selanjutnya adalah mencari bahannya, kurikulum, bahan atau silabus yang kita sudah punya, baru ekstrak dari situ kira-kira mau bot ini dipakai untuk bagaimana lewat situ. Nanti akan saya tambahkan juga di file template itu prompt yang saya pakai di materi saya, sehingga nanti mungkin kalau ada yang ingin menyontoh sebagian besar, kemudian hanya diubah-ubah juga nggak masalah sih. Nanti botnya juga kan beda hasilnya. Nanti akan saya tambahkan di situ. Bagaimana Bapak Ibu, adakah yang mau share mungkin sudah menentukan materi apa untuk tugasnya, tugas mandiri? Sudah jelas atau belum? Karena nanti mungkin akan agak bingung ya. Boleh ditanyakan dulu. Atau kalau dirasa sudah jelas, nanti ingin explore sendiri juga boleh. Silahkan. Mbak Kezia, seandainya selesai lebih awal apa boleh? Boleh, Ibu. Tidak apa-apa. Sambil sambil lalu saya coba masukin eh, prompt saya ke template yang tadi mungkin ya. Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan.
Oke, saya sudah tambahkan di template-nya. Ada di paling bawah. Nanti bisa dilihat di situ, bisa disesuaikan juga, boleh. Itu hanya contoh dari saya, boleh dipakai, boleh juga tidak. Jadi memang sekali lagi memang banyak dan rigid, tapi sesuai dengan fungsi yang saya inginkan untuk bot yang akan di-share di kelas saya. Seandainya saya akan mengajar BIPA untuk materi atau untuk mengasah kemampuan mereka bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, jika memang dirasa cukup jelas dan tidak ada yang perlu dikonfirmasi atau diklarifikasi lagi dari materi saya izin undur diri. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada BIPA, pada Panitia Semiloka Nasional BIPA AI 2026. Mbak Kezia, saya maaf tadi nggak sempat recall nama Mbak Panitia yang pertama. Terima kasih banyak. Semoga ada kesempatan untuk bertemu di kesempatan lain secara langsung. Salam sukses. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Kurang lebih.